Penyesalan Judika, tinggalkan Yesus. Ingin kembali, tetapi sudah terlambat. Berpindah agama atau berganti keyakinan itu sudah menjadi berita sehari-hari di medsos. Ada orang berpindah agama atau berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen. Ada juga Kristen ke Islam, atau dari agama A ke agama B. Ada juga dari orang beragama beralih menjadi ateis, atau orang ateis beralih memiliki agama dan kepercayaan. Itu yang kita kenal dengan istilah free will atau kehendak bebas. Istilah lain, hak asasi manusia. Dari free will atau kehendak bebas inilah membuat kita mengerti bahwa hidup ini adalah pilihan. Ya, hidup ini adalah pilihan dengan konsekuensinya masing-masing. Biarpun hidup ini adalah pilihan, tetapi setiap pilihan kita harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman nanti. Ada berbagai alasan mengapa seseorang berpindah keyakinan. Pertama, ada orang berpindah keyakinan karena dia benar-benar sudah menemukan kebenaran. Ada juga orang berpindah keyakinan karena faktor lain. Misalnya, masalah pasangan hidup atau jodoh. Ada juga orang berpindah keyakinan karena promosi untuk mendapatkan jabatan atau pangkat yang lebih tinggi, tawaran uang, tawaran pekerjaan, atau faktor lain lagi. Intinya, orang berpindah agama, berpindah keyakinan selalu akan ada dan ada lagi. Dan kali ini kita tidak membahas mengenai orang yang berpindah keyakinan, berpindah agama dari agama lain ke agama Kristen, tetapi dari agama Kristen ke agama lain atau menganut kepercayaan lain. Dalam iman Kristen, orang yang berpindah ke agama lain atau berpindah kepada keyakinan lain disebut meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan artinya dia tidak lagi ke gereja, tidak lagi berdoa kepada Tuhan Yesus, tidak lagi membaca Alkitab, tidak lagi mengikut ibadah Paskah atau Natal, bahkan dia juga tidak lagi makan makanan favoritnya selama ini. Tetapi esensinya sebenarnya bukan itu. Orang yang meninggalkan Tuhan, dia kehilangan 3 hal yang sangat besar ini. Pertama, dia kehilangan surga atau kehilangan keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dalam ayat ini ada 2 tawaran. Siapa yang percaya tidak binasa, tapi siapa yang tidak percaya dia binasa. Menolak atau menerima Yesus itu adalah pilihan pribadi. Jadi ketika Anda meninggalkan Tuhan, itu sama dengan Anda sudah kehilangan surga dan hidup kekal. Sebagai gantinya adalah hukuman kekal. Menurut Wahyu 3 ayat 5, bahwa orang yang meninggalkan Tuhan, namanya dihapus dari kitab kehidupan yang ada di sorga. Kedua, orang yang meninggalkan Tuhan, dia kehilangan damai sejahtera. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku
kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan orang yang kehilangan damai sejahtera, dia akan diliputi oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan kegelisahan setiap hari. Dan ketiga, orang yang meninggalkan Tuhan, tidak ada jaminan dia akan disertai oleh Tuhan sampai hari kiamat. Di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan 20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ada dua kategori akhir zaman. Pertama, ketika langit dan bumi akan berlalu, Matius 24 ayat 35. Dan kedua, ketika ajal tiba atau maut menjemput kita. Jika kita tetap dalam Yesus, Yesus berjanji Dia menyertai kita sampai akhir zaman, sampai maut menjemput kita. Di Alkitab ada seorang murid Yesus bernama Judas Iskariot atau Judika. Dia meninggalkan Yesus karena uang. Dia pun menyesal karena dia telah menyangkal Yesus. Dalam Matius 27 ayat 3-5 berkata, "Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, 'Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah.' Tapi jawab mereka, 'Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri.' Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri." Judas Iskariot meninggalkan Tuhan. Dia pun menyesal, tapi sayang, dia sudah terlambat. Hidup ini adalah pilihan, tetapi hidup ini juga adalah kesempatan.